Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Mungkin sebagian besar di antara antum dan antuna sudah menyaksikan video klarifikasi ataupun semacam pembelaan Ustaz Riyad Bajrai berkaitan dengan video beliau yang viral, yang dimana pernyataan beliau dan penyampaian beliau, video ini sebenarnya sudah lama, setahun yang lalu, cuma viral di sekarang ini dan menjadi polemik dan menjadi bumerang bagi beliau, terkhusus kepada beliau sendiri yang mungkin selama ini banyak ceramah beliau, penyampaian beliau yang kontroversi menurut sebagian orang. Dan Masya Allah memang zaman rahmatullah kita akui bahwasanya Ustaz Riyad Bajrai ini sangat luar biasa menyampaikan akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan prinsip beliau berkaitan dengan akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, terlebih lagi kemarin yang memanas berkaitan dengan demonstrasi ketika beliau khutbah, menyampaikan khutbah dengan berapi-api bagaimana konsekuensi orang yang demonstrasi ketika mereka melawan pemerintah, mencela pemerintah dan sebagainya. Beliau pada khutbah tersebut mendapatkan kritikan yang sangat tajam dari berbagai macam organisasi Islam maupun orang-orang yang selama ini tidak menyenangi penyampaian seperti itu. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan Hamas, ya, berkaitan dengan perang yang ada terjadi di Palestina, maka beliau pun menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan pandangan-pandangan beliau berkaitan dengan peperangan yang terjadi di Palestina antara Hamas dengan Israel. Terlepas daripada itu semua, kemudian yang sekarang ini yang menjadi polemik, yang menjadi bahan perbincangan di antara asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah terkhusus adalah tentang sikap beliau. Saya mendengarkan isu ini sudah sejak lama lalu. Saya kenal baik dengan Ustaz Riyad Bajrai. Saya kenal baik dengan beliau. Bahkan saya pernah mendatangkan beliau dari Jakarta ke Makassar. Bahkan saya pernah satu forum kajian pada saat itu di daerah Polewali, Mandar, di Polsek Polewali. Saya dengan beliau duduk bersama untuk menyampaikan kajian umum atau tausiah. Mungkin beliau lupa. Isu itu kami sudah dengarkan. Bahasanya beliau ini ya sahibud dukhan, merokok seperti itu. Tapi kami acukan, kami mungkin mengatakan ini hanya hoax, ini hanya sebuah berita bohong yang sengaja dilemparkan, sengaja yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak senang dengan ketegasan beliau. Ya, sekali lagi ketegasan beliau, Masya Allah, berbicara tentang akidah dan manhaj. Namun di video Al-Jada yang merupakan YouTube resmi beliau secara formal sudah terang benderang bagi kita semuanya bagaimana sikap beliau berkaitan dengan rokok, berkaitan dengan celana pendek yang kita dapatkan video beliau itu sendiri. Dan beliau mengakuinya dan beliau menganggap apa yang beliau lakukan itu bukan sebuah perkara yang haram, perkara yang harus dikritisi karena di situ ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan rokok. Taib ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian di video itu juga beliau menyasar beberapa asatidzah yang disinyalir menggunakan vape atau katakanlah mereka masih merokok juga dan sebagainya. Baik, terlepas daripada itu ikhwatal iman rahimakumullah, kenapa kita susah menerima? Kenapa kita susah menerima daripada reaksi Ustaz Riyad Bajrai atau pemaparan Ustaz Riyad Bajrai atau pembelaan Ustaz Riyad Bajrai berkaitan dengan rokok? Sebab rokok ini walaupun tidak ada dalilnya, andaikan ya tidak ada dalil spesifikasi yang menyatakan tentang rokok itu haram, cukuplah akal sehat dan hati yang bersih memandang dan melihat dampak buruk itu rokok. Ya mungkin ada di antara keluarga kita, saudara kita dengan merokok mereka muntah darah, dengan merokok gigi mereka hancur,
mulut mereka bau dan sebagainya. Andai pun tidak ada dalil secara khusus yang mengharamkan secara haram rokok itu, maka cukuplah dengan akal yang sehat, hati nurani kita melihat banyak orang yang paru-parunya bocor, ya lehernya ini bocor, dibolong, muntah darah, paru-parunya rusak, tidak bisa bernapas dengan baik, harus pasang cincin karena disebabkan karena mereka perokok aktif. Apatah lagi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman ini tidak ada perbedaan. Kalaupun dikatakan khilaf, apakah khilaf ini mu'tabar atau tidak? Ternyata kalau kita melihat rokok ini bukan khilaf mu'tabar, bukan khilaf yang yang kuat di antara para ulama. Kalau dikatakan khilaf, berapa persen ulama yang menghalalkan dan berapa persen yang mengharamkan? Hampir mayoritas kaum muslimin dari sebuah mazhab yang ada, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, para ulama mazhab, para ulama sejak dahulu maupun kontemporer, mereka menganggap bahasanya rokok ini haram dari berbagai macam sudut dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara spesifikasi, bukan berarti perkara tersebut dipandang boleh. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyebutkan satu persatu ini haram, tidak mungkinlah. Secara mujmal saja, secara mujmal ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat. Yasalunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang perkara yang halal, yang boleh dikonsumsi. Maka Allah mengatakan qul uhilla lakum at-thayyibat. Katakan kepada mereka Muhammad, sungguhnya Allah menghalalkan untuk mereka apa-apa yang baik saja. Sehingga para ulama dari ayat ini mereka kemudian menjadikan bahwasanya rokok ini tidak ada kebaikannya. Ketika seseorang mengkonsumsinya, ketika seseorang menggunakannya, memakainya, menghirupnya, menghisapnya, maka apa kebaikan yang ada pada rokok tersebut? Kan tidak ada. Kalau dikatakan dia semacam orang mengatakan saya tidak bisa hidup tanpa rokok, saya tidak bisa berpikir tanpa rokok, semacam doping dan sebagainya, ini sesuatu syubhat yang ada untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas tegas Allah mengatakan, yasalunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang makanan, sesuatu yang boleh dikonsumsi, yang halal dikonsumsi, maka Allah mengatakan yang halal untuk kalian adalah at-thayyibat, yang baik untuk kalian. Dan ini adalah bentuk rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa anjing diharamkan, mengapa babi diharamkan, mengapa ular diharamkan, mengapa sesuatu yang bertaring yang diharamkan? Karena Allah Maha tahu apa yang baik untuk manusia. Jadi jangan ada syubhat kepada kita. Kalau ada ustaz dai salaf yang menghalalkan rokok, bukan berarti ya ini adalah merupakan ijtihadnya, ya bukan berarti itu adalah sesuatu yang harus kita ikuti, bukan. Tapi lihat apakah ini adalah merupakan ijtihad atau hawa nafsu sendiri. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuhillu lakum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Wa yuhillu lakum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk mereka at-thayyibat, perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its, dan Allah mengharamkan untuk mereka khaba'its. Ya kata Syekh bin Baz, fad-dukhanu minal khaba'its lati tadurru muta'atiha. Sesungguhnya ya rokok itu adalah khaba'its, sesuatu yang khaba'its, yang buruk, yang jelek, yang dikonsumsi, yang digunakan manusia pada zaman sekarang ini. Baik, jadi susah memang zaman Allah kalau Satria Bajri bersikuku bersikeras dengan apa yang dia yakini. Ya, taruhlah begini Ustaz, kalau antum mencela orang yang mengkritik pemerintah, dan itu memang bukan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang tidak bisa bersabar menahan lisannya mencela pemerintah, antum anggap itu adalah sesuatu yang melanggar. Kenapa antum tidak bisa
menjadikan rokok ini sesuatu yang melanggar. Ya, ini mudarat, ini kejelekan, ini keburukan. Antum mungkin mengkritik orang yang sering mencela pemerintah, ya, menghina pemerintah, dan itu memang benar, ya, benar apa adanya. Karena itu sesuatu yang bukan dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah mencela, mengkritik pemerintah di depan umum. Maka mengapa rokok tidak dijadikan juga seperti itu? Antum kemudian bersabar dengan tidak merokok, dan kemudian antum mengambil jalan yang paling terbaik. Apa itu? Adalah mengharamkan. Karena ketika antum menghalalkan rokok, konsekuensinya besar. Ya, konsekuensinya besar. Jangan sampai ya dengan menghalalkan rokok, antum menjadi orang yang termasuk ikut andil menghancurkan generasi-generasi anak-anak kaum muslimin. Ya, yang sekarang ini kita menghadapi siklus peradaban yang sangat luar biasa, kehancuran peradaban yang sangat luar biasa. Anak-anak sudah narkoba, anak-anak seks bebas, anak-anak kejahatan begalnya luar biasa, belum lagi rokok ini. Jadi kita harapkan saudara Bajri bisa menyadari kesalahannya, ya, bisa kemudian memahami kekeliruannya. Bahwasanya apa yang beliau lakukan, apa yang beliau fatwakan itu adalah kesalahan yang fatal. Tidak ada satupun di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah para salafiyun yang menghalalkan rokok. Tidak ada. Kecuali antum sendiri yang datang dan kemudian menghalalkan rokok, bahkan dengan to the point, antum sudah terang-terangan menghalalkan rokok. Ya, begitu pula dengan kelihatan paha, ini bukan di antara pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Kemudian yang kedua, adapun kalau ada orang yang tergelincir, ustaz asal tidak tergelincir, ya bukan berarti Ahlussunnah wal Jamaah ini kita kemudian mengatakan ada yang bermasalah dalam manhaj. Bukan. Pribadi seseorang, individu seseorang, ketika dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, maka manhaj ini, akidah ini tidak akan pernah berubah. Yang keliru dan yang salah adalah individual seseorang yang terjatuh dalam perkara apa yang dia yakini dia adalah sebuah perkara yang halal, namun para ulama dia menganggap itu adalah sebuah perkara yang haram. Oleh karena zaman rahmatullah, ya, apa yang dikatakan Ustaz Bajri berkaitan dengan kalaupun dianggap apa yang dia lakukan, beliau lakukan itu dalam maksiat dan dosa, ya bukan berarti mengeluarkan beliau dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sangat benar sekali. Ya, sangat benar sekali. Karena Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya orang yang beragama itu terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa. Ada yang terjatuh dalam suka berbohong, ada yang terjatuh dalam suka merokok, ada yang suka menggoda istri orang lain, ada yang terjatuh dalam kalau minjam nggak bayar, utang nggak bayar, ya macam-macam. Ada yang terjatuh dalam fitnah dunia, fitnah wanita dan sebagainya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah bukan menafikan bahwasanya orang yang sudah benar-benar di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini terlepas dari dosa. Tidak. Ya, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam ini berpotensi melakukan kesalahan dan dosa. Dan cuma kita tidak bisa menerimanya adalah ketika aib ini ya sudah diakui dan sudah dinyatakan, kami tidak mengharapkan. Ini yang kita tidak terima dari Ustaz Jamal. Maka mudah-mudahan kita doakan beliau bisa menyadari kesalahannya dan memperbaiki apa yang keliru dari beliau, dan tetap kita nasihati beliau, dan tetap dia Ahlussunnah wal Jamaah, ya selama dia berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Demikian sedikit apa yang saya sampaikan buat antum. Ya, ini momentum mendekati menjelang bulan Ramadan, maka mari kita sebutkan dengan baca Al-Quran, mari kita sibukkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dan sambil mendoakan Ustaz Bajri, mudah-mudahan beliau bisa menyadari kesalahannya dan beliau istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan fatwa yang beliau pernah sekarang beliau terjatuh padanya. Ya, namanya manusia, namanya anak Adam, ya selalu ada kecenderungan untuk terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam sebuah dosa. Ya, kita doakan kepada beliau agar beliau bisa menyadari kesalahannya dan bisa diistiqomahkan di atas manhaj yang mulia ini. Dan begitu pula dengan kita, karena kita ini belum ada juga jaminan untuk selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.